Selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja ya. Pada minggu lalu saya sudah memberikan pengantar tentang dasar hukum kesehatan kerja dan kalian juga sudah mencari tahu tentang perusahaan yang tidak atau yang melalaikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya. Nah, nanti kita akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, kesehatan kerja itu apa sih? Apa saja yang mencangkup kesehatan kerja ya? Sehat berarti sehat secara sosial, sehat jiwa, dan sehat raga. Selain itu, pekerja juga merasa nyaman dan sejahtera dalam bekerja. Seperti itu. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1992. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Artinya, ketika pekerja memiliki jiwa yang sehat, memiliki raga yang sehat, pekerja nyaman dan pekerja sejahtera, itu akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Jadi di sini perusahaan sebenarnya diuntungkan dengan mereka memberikan kesehatan kerja bagi pekerjanya, karena dengan pekerjanya sehat maka akan meningkatkan produktivitas kerja. Terus yang kedua, kesehatan kerja itu bukan hanya tentang sehat secara mental dan fisik ya, tapi meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Lalu yang ketiga, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja ya. Baru digarisbawahi di sini wajib menyelenggarakan, dan ini diatur oleh Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1992. Jadi tenaga kerja dijamin kesehatan dan keselamatan kerjanya oleh undang-undang seperti itu. Nah, selanjutnya ada perlindungan tenaga kerja ya. Tenaga kerja itu berarti setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan ya, guna menghasilkan barang atau jasa. Nah, di sini perlindungan yang didapat dari tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama ada perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis. Kalau perlindungan sosial ya, berarti mencakup apa saja perlindungan sosial. Perlindungan sosial ini merupakan kesehatan kerja ya. Jadi kesehatan kerja ini masuk dalam perlindungan sosial. Contohnya ada asuransi sosial. Asuransi sosial ini mencakup apa saja? Asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan kerja, asuransi hari tua, dan asuransi kematian. Sedangkan perlindungan teknis ini apa saja? Nah, perlindungan teknis ini bertujuan untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang timbul oleh alat-alat kerja. Jadi meminimalisir atau melakukan pelindungan teknis. Berarti perusahaan harus memastikan alat-alat kerjanya tidak menimbulkan bahaya bagi pekerja. Lalu yang ketiga adalah perlindungan ekonomis. Nah, artinya pekerja mendapatkan hak ya berupa penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai sini paham ya, bisa diterima? Yang selanjutnya kita bahas tentang jaminan sosial tenaga kerja. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial ya, yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, di sini ada macam-macam jenis jaminan sosial.
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Nah, jaminan sosial tenaga kerja dulu namanya adalah Jamsostek, tapi seiring berjalannya waktu berganti menjadi BPJS ya. BPJS pun dibagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berarti kalian sudah bisa membedakan ya. BPJS Kesehatan berarti untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan berarti tentang jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian ya. Itu kalau kita membahas BPJS, karena sekarang nama Jamsostek sudah tidak digunakan lagi. Sekarang kita menggunakannya BPJS. Jadi dari kelima jaminan ini kalian bisa pecah lagi menjadi dua ya, dikelompokkan berdasarkan jenis BPJS-nya. Kalau BPJS Kesehatan berarti yang masuk adalah jaminan sosial dan jaminan keselamatan kerja. Paham? Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan berarti yang masuk adalah jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Begitu. Materi yang selanjutnya adalah lingkungan kerja. Nah, lingkungan itu apa sih? Lingkungan kan sesuatu atau semua hal yang ada di sekitar kita. Berarti kalau lingkungan kerja itu segala sesuatu yang ada di sekitar tempat kerja kita. Nah, di sini lingkungan kerja dibagi menjadi dua, lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik terdiri dari bangunan, ruang kerja, ventilasi, tempat istirahat, tempat ibadah, dan sarana transportasi ya. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik ini merupakan lingkungan kerja yang bisa terlihat ya, seperti bangunan layak atau tidak, ruang kerja bersih atau tidak, ventilasinya ada atau tidak, tempat istirahatnya memadai, tempat ibadahnya memadai, dan adanya sarana angkutan. Sementara kalau lingkungan kerja non fisik itu terdiri dari struktur kerja, tanggung jawab kerja, perhatian dan dukungan pemimpin, kerjasama, dan kelancaran komunikasi. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Jadi selain kesehatan kerja, lingkungan kerja juga berpengaruh dalam peningkatan produktivitas kerja ya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena lingkungan kerja yang bagus, lingkungan kerja fisik yang bagus, lingkungan kerja non fisik yang bagus akan meningkatkan produktivitas para pekerjanya. Ya, di sini contohnya adalah penerangan, temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, getaran mekanik, bau, dan juga keamanan. Untuk menutup pembahasan kita hari ini, saya ada tugas ya, silahkan kalian membuat desain lingkungan kerja yang baik disertai gambaran lingkungan sekitar tempat kerja. Jadi bukan hanya desain tempat kerjanya saja, tapi juga lingkungan di sekitar tempat kerja ya. Terus berarti yang harus kalian perhatikan adalah lingkungan kerja fisiknya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Silahkan dibuat semenarik mungkin, dibuat sekreatif mungkin ya. Medianya bebas, kalian boleh pakai tangan, digambar pakai tangan boleh, digambar pakai Corel boleh. Pokoknya sekreatif mungkin ya. Pengumpulan paling lambat 20 Januari 2021 sebelum KBM minggu depan dimulai, berarti sebelum pukul 09.30 ya. Sekian pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.